Di sebuah SMA di kelas 11, hidup Sera seolah terasa terbatas. Anak tunggal dari seorang ayah yang overprotective dan kehilangan ibunya sejak SMP. Sera, siswi rajin dan berprestasi yang merasa dikekang sebab ia hanya boleh mengikuti sebagian kegiatan sekolah. Ayahnya sangat memperhatikan pendidikan, juga membatasi pergaulan Sera. Akibat hal tersebut, Sera cukup merasa tertekan dan muak karena sikap sang ayah. Nindi, akhir-akhir ini aku muak banget deh sama ayah. Mau main dibatasin dan full diawasi. Harus udah pulang sebelum maghrib. Kalau kelewat dikit udah langsung dihukum. Kalau mau main susah banget izinnya. Ayahmu itu overprotective banget, Sher. Kok bisa gitu? Ya katanya khawatir, tapi jujur sikap ayah yang gitu banget bikin aku ngerasa dikekang banget. Kayak di penjara gitu rasanya. Serba gak boleh. Apalagi kalau aku pengen main keluar. Aku pikir mungkin ayah kamu itu khawatir sama kamu karena gak ada yang ngelindungin kamu. Terus kan kamu juga anak satu-satunya, makanya ayah kamu gitu. Mungkin, tapi aku bosen tahu, kesel. Gimana ya biar ayah gak gitu terus? Kamu udah coba ngobrol baik-baik? Udah, tapi gak mempan. Kenapa kamu gak nyoba buat pacaran aja, Sher? Bisa aja kan ayah kamu gak khawatir lagi karena kamu udah ada yang jagain. Yang bener aja, yang ada aku dipukulin kali kalau pacaran. Ya kamu buat ayah kamu percaya dulu sama cowoknya. Kalau udah percaya pasti kan aman tuh. Maaf ya, aku telat. Tadi ada kendala sedikit. Gak apa-apa kok, santai aja. Sini duduk. By the way, aku sama Iki ada urusan bentar. Kalian kalau berdua dulu gak apa-apa. Oh iya, sampai lupa. Kita belum kenalan. Kenalin ya, aku Fadilah. Boleh dipanggil Fadil atau dipanggil sayang juga boleh. Salam kenal kembali, aku Sera. BTW, dengar-dengar dari Nindi katanya kamu lagi nyari cowok. Dih, si Nindi ngomong apa aja sih ke dia? Ngeri banget. Enggak kok, si Nindi ada-ada aja. Ngarang banget itu. Kalau benar juga gak apa-apa, kan normal-normal aja. Aku juga siap kalau kamu mau. Kalau boleh tahu, kamu siapanya Nindi? Kok ada di sini? Aku teman SMP-nya Nindi. Tadi sore Nindi ngajak aku ketemu. Kirain ada apa? Ternyata katanya mau ngenalin kamu ke aku. Setelah mengenal Sera beberapa bulan, Fadil merasa ada gejolak berbeda di hatinya. Ia rasa ia menyukai Sera dan ingin menjalin hubungan lebih jauh dengan Sera. Sera, kita kan udah kenal lama. Jujur, aku nyaman banget sama kamu. Aku pengen kamu jadi pacar aku. Mau gak? Hah? Gimana? Iya, kita pacaran. Gimana? Maaf, tapi kayaknya gak bisa deh deal. Kenapa gak bisa? Maaf ya, aku gak bisa pacaran. Soalnya ayah aku gak ngizinin. Nanti aku yang bakal izin ke ayah kamu.
Jangan, kamu gak tahu aja ayah aku kayak apa. Tapi sebenarnya kamu suka kan sama aku? Tapi aku lebih suka kita temenan aja. Setelah Sera mengatakan itu, Fadil pun pergi untuk membeli minuman. Hatiku yang selalu menginginkanmu, tolong yakinkan aku, perjuangkan atau ku menyerah. Saat membeli minuman, terbesit niat jahat kepada Sera. Ia pun melakukannya tersebut dengan bantuan Rizky. Kamu habis dari mana? Habis beli minum nih, mau gak? Setelah meminum minuman tersebut, Sera mengajak Fadil untuk pulang karena hari sudah mulai gelap. Sera khawatir ayahnya akan marah padanya. Saat berjalan, Sera merasa sangat kantuk dan pandangannya pun mulai memburam hingga ia menghentikan langkahnya. Fadil, sebentar. Neng, habis dari mana? Kok baru pulang? Itu Pak, aku habis nginep di rumah temen. Itu bukannya anak Pak Alan ya? Iya deh kayaknya Bu. Lihat deh, bilangnya habis nginep di rumah temen, tapi bajunya sampai berantakan gitu. Anak zaman sekarang pulang suka gak inget waktu. Pasti cewek gak bener. Apa jangan-jangan itu anak Pak Alan abis main sama cowok? Jangan-jangan, aduh. Bisa aja tuh Bu. Anak saya si Dipa cerita, katanya kemarin lihat si Sera lagi berduaan sama cowok di tempat sepi lagi. Ngeri anak zaman sekarang mah. Jangan-jangan beneran abis ngelakuin hal haram lagi. Amit-amit Gusti, lagian itu Pak Alan gimana sih? Jadi orang tua biarin anaknya keluyuran kayak yang gak diurus. Berkucing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Aduh, ibu-ibu kalau gitu caranya berarti kita harus laporin ke Pak Alan hari ini juga. Kemana aja jam segini baru pulang? Udah gak betah di rumah? Jawab! Bukan diem aja. Punya mulut kan? Ngomong! Maaf ayah. Punya rumah kan lo? Ingat aturan rumah. Jangan seenaknya aja. Malam gak pulang, ditelepon gak diangkat, pulang-pulang dekil. Habis ngapain kamu sama cowok gak jelas kayak gitu? Aku gak ngapa-ngapain, cuman main di taman, terus nginep di rumah Nindi. Kamu pikir ayah bisa dibohongin? Ayah punya bukti, Sera. Bukti buat apa? Nih, apa ini? Itu gak kayak yang ayah pikirin. Aku bisa jelasin semuanya. Bodoh amat, gak peduli. Ayah gak percaya apapun kata-kata kamu. Kamu udah ngerusak nama baik ayah. Izinnya kerja kelompok, malah ngelakuin hal yang ngerusak nama baik ayah. Emang dasar kamu anak gak guna. Ayah dengan mudahnya nyalahin tanpa mau dengerin penjelasan aku. Aku juga benci sama ayah. Aku gini juga gara-gara ayah. Ayah gak pernah ngasih kesempatan aku buat bicara dan terbuka soal keinginan aku sama ayah. Aku bukan robot yang gak punya hati dan bisa ngelakuin yang ayah perintah seenaknya.
Aku lebih benci ayah dibanding ayah benci aku. Udah berani ngelawan lu sekarang. Ini gara-gara cowok yang gak jelas itu kan. Kamu lebih milih dia daripada ayah. Iya, aku lebih milih dia. Yang jelas lebih baik dibanding ayah. Bagus. Kalau kamu gak nurut sama ayah, mending kamu pergi dari rumah ini. Kejar cowok brengsek kayak gitu. Nikah sekalian. Jadi ayah gak perlu lagi repot-repot ngurusin anak brengsek kayak lo. Terserah ayah deh. Keesokan harinya, Sera pergi ke sekolah dengan perasaan yang jauh dari mata baik. Pasalnya, dia mendapat informasi bahwa video dirinya bersama Fadil di taman itu tersebar di salah satu akun siswi di sekolahnya. Dan hari ini dia dipanggil oleh guru BK akibat video tersebut. Waduh, udah sekolah nih. Dulu rumornya sih berprestasi. Sekarang taunya merusak reputasi. Parasit banget deh lo jadi siswa, malu-maluin. Haus belayan atau kurang duit ya sampai gitu. Kasihan Nindi, sini. Apa sih, Sher? Temenin aku ke BK ya, sebentar kok. Sorry ya, tapi gue ada urusan. Ibu gak nyangka kamu ngelakuin hal kayak gitu, Sher. Padahal dulu kamu dikenal banget berprestasi. Itu cuman hoaks, Bu. Ibu jangan percaya. Kalau itu cuma hoax, ayah kamu gak mungkin gak datang ke sini. Dia juga malu kali punya anak kayak kamu. Tapi itu beneran hoaks, Bu. Ayah saya gak bisa datang karena memang dari dulu juga ibu tahu gimana kondisi keluarga aku di rumah. Gak usah banyak ngeles, Sera. Kamu udah ngelakuin pelanggaran berat dan ngerusak reputasi sekolah. Besok kamu gak usah ke sekolah lagi. Kasih surat ini ke ayahmu. Ra, itu bukannya Sera ya? Lo, dasar cowok gak bener. Berani-beraninya main kasar sama cewek. Ngapain kalian ikut campur? Ini tuh bukan urusan kalian. Jangan berani kasar sama cewek. Orang-orang gak jelas, sukanya ikut campur rumah tangga orang. Lo berani kasar, gue laporin polisi ya. Terserah. Kamu gak apa-apa, Sher. Ini minum dulu. Dia siapa, Ser? Dia suami aku. Aku kira cuma rumor, tapi kok dia kasar banget sih? It's okay, Shera. Kita cari tempat lain ya. Kinara pun membawa Sera pergi ke rumahnya dan diikuti Abdar. Aku obatin ya luka-luka kamu. Boleh. Makasih ya. Aku biarkan kau kesakitan. Au, sakit. Maaf. Kena bekas luka. Bisa kembali Shera, kamu kenapa bisa? Gak apa-apa, cuman kena cakar kucing aja. Bohong, cakar kucing gak akan sedalam itu lukanya. Bener kok. BTW, boleh tinggalin aku sendiri dulu gak? Aku pengen istirahat. Abdar, pokoknya kita harus laporin Fadil ke polisi, Abdar. Jelas bahaya banget kalau dibiarin. Dia udah nambah trauma Shera, yang utama dia ngelanggar undang-undang soal perlindungan perempuan. Kita gak bisa ambil langkah seenaknya, Nara. Kita juga gak boleh lapor tanpa izin Sera. Kalau kita nggak lapor, yang ada Shera dalam bahaya, Abdar. Dia itu nggak bisa dan nggak punya berani buat lapor. Jadi harusnya kita sebagai temen yang bergerak. Kita gak boleh tergesa-gesa, Nara. Aku gak mau tahu. Pokoknya nanti kita harus laporin kasus KDRT itu. Shera nyaris bunuh diri, Abdar. Hah? Bunuh diri? Serius? Iya, kita harus cepet-cepet lapor, Abdar. Cowok itu bikin Shera ketakutan, apalagi ancaman-ancamannya. Nara, ada hal penting selain kasus KDRT. Kita tahu kalau Sera gak baik-baik aja. Kamu juga tahu sendiri, bahkan kamu yang lihat luka jelas di pergelangan tangan dia. Dan itu bukan luka biasa. Nara, kalau kita maksa buat lapor Sera, bakal diinterogasi, dipisum, dan banyak tahapan lain. Sera aja kelihatan gak nyaman pas ngomong hal itu.
Kita gak mungkin maksa Sera, apalagi Sera jauh dari kata baik-baik aja. Kalau kita maksain, yang ada dia makin depresi. Hal penting lain, kita bantu dulu Sera pulih. Kita bawa dia ke tenaga ahli. Saat Ada Abdar. Apa kabar, Abdar? Tante, baik tante. Kok baru pulang, Bun? Tadi ada rapat sebentar, jadi telat pulangnya. Oh gitu. Tan, aku mau pulang dulu ya, udah terlalu malam juga. Gak nginep aja, Abdar? Nanti lagi aja Tan, takut cariin mama. Oh ya udah, salam buat mama kamu ya, hati-hati di jalan. Bunda, sini deh, Kanara mau nanya sesuatu. Nanya apa itu? Ada teman Nara di kamar, Bun. Tadi Nara habis obatin luka-luka dia. Terus nemuin satu luka di pergelangan tangannya. Kayaknya bekas percobaan bunuh diri. Nara harus apa ya, Bun? Luka. Semua luka bekas dia cutting atau apa? KDRT, dia nikah dini gara-gara suatu kasus. Terus dia juga dikeluarin dari sekolah, padahal dulu anaknya pinter loh, Bun. Teman Kanara yang menang LCC nasional waktu itu. Nikah dini jadi KDRT. Bekas luka di pergelangan tangan. Dulunya pinter. Kasusnya berat. Percobaan bunuh diri udah jadi hal yang sangat perlu diperhatikan, Nar. Bisa bahaya kalau didiamin. Udah ke tahap percobaan bunuh diri, mungkin dia depresi berat. Jadi Nara harus gimana, Bun? Temenin dia. Jangan dibiarin sendirian, apalagi dibiarin ngelamun. Bekas luka yang kamu temuin di pergelangan tangan udah jadi hal yang warning banget dan perlu perhatian khusus. Kalau bisa, mending bawa ke tenaga ahlinya, Nar. Bunda mau gak besok ngobrol sama dia? Ngobrol buat cek indikasinya. Iya, Bun. Bunda kan pasti tahu dia lebih butuh psikolog atau psikiater, biar aku bisa nolongin dia. Nanti deh, Bunda coba ngobrol sama dia. Kebetulan besok Bunda libur. usai kemarin beristirahat sementara di rumah Kinara, akhirnya Sera memilih untuk kembali ke kontrakannya. Mau bagaimanapun, ia dan Fadil itu belum bercerai. Dirinya masih memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga itu. Hari ini mau masak gas habis, beras juga gak ada, stok mie habis, uang aku udah tinggal sisa 3.000. Sera, jangan lama. Deal, makanannya habis. Masak atau beli? Gimana caranya? Kan uang gak ada. Lo kan punya tabungan. Tabungan aku udah habis, Deal. Dari awal nikah sampai sekarang kamu gak pernah tuh ngasih aku uang. Semuanya dari aku. Mending kamu kerja, cari uang biar kita bisa makan. Uang segitu doang ngukit banget. Nyari kerja zaman sekarang itu gak gampang, Sera. Bukan gak gampang, kamu aja gak mau berusaha. Kamu pikir aku gak berusaha? Uang buat listrik kan pakai uang aku juga. Ya itu kan cuma listrik. Buat makan sama bayar kontrakan kan dari aku. Biaya hidup kita banyakan dari aku. Aku udah kasih uang banyak. Kamu aja istri yang gak becus, gak bisa ngatur keuangan. Gak usah nyalain aku. Kamu jadi suami gak bertanggung jawab banget sih. Uang yang kamu kasih ke aku itu gak banyak, seminggu sekali. Udah gitu kalau ada uang dipakai nongkrong lagi, pulang mabuk-mabukan. Semua masalah di rumah ini itu gara-gara kamu. Emang semua cowok sama aja. Jangan seenaknya kamu. Gak usah terus-terusan nyalain aku. Yang ngejalanin pernikahan itu bukan kamu aja, tapi kita. Jadi gak usah nyalain aku secara sepihak. Setelah pertengkarannya dengan Fadil, Sera memutuskan untuk menemui ayahnya. Namun, yang didapat bukanlah sebuah perlindungan, melainkan penolakan. Tapi ayah, ini penting. Bodoh amat, gak peduli. Pergi aja sana sama laki-laki yang brengsek itu. Ayah gak mau lagi ketemu sama anak yang durhaka kayak kamu.
Pulang, aku mau ngobrolin sesuatu. Deal, aku rasa selama kita menikah ini isinya cuma pertengkaran. Dan kita yang satu sama lain sama-sama tersakiti. Aku yang capek sama kamu dan mungkin kamu juga capek sama aku. Maaf Sera, udah buat kamu terjebak sama pernikahan ini. Aku mengakui satu hal Ser. Apa? Sebenarnya waktu di taman pas waktu aku ninggalin kamu dalam keadaan gak sadar dan kondisi acak-acakan itu, aku gak ngapa-ngapain kamu. Aku cuman ngasih kamu obat tidur dan buat kamu berantakan supaya kamu bisa jadi milik aku. Karena waktu itu aku sayang banget sama kamu dan mau kamu jadi pacar aku, tapi kamu nolak. Hah? Gimana? Aku pikir kalau kamu ngira udah ngerusak kamu bakal bisa bikin kamu terjebak Ser, dan bikin kamu minta pertanggungjawaban atas hal yang udah aku lakuin. Jadi video yang kesebar itu ulah kamu. Jahat banget sih kamu. Itu gak termasuk rencana aku Ser, tapi itu ulah teman dekat kamu sendiri yang nyebarin. Lagi pula isi video itu kan cuman bagian pas aku nyoba. Kamu kan Teman deket aku. Nindi. Nindi yang lakuin itu. Tega banget. Ya, kalau kamu mau tahu sebenarnya ini rencana Nindi. Dia itu iri sama kamu. Dia teman dekat kamu yang selalu jadi perbincangan di sekolah. Katanya gara-gara sikap kalian yang agak bertolak belakangan. Jadi dia sering direndahin gitu. So, dia bikin kamu keluar sekolah, merusak nama baik kamu supaya dia gak jadi perbandingan lagi dan sengaja bikin nama kamu rusak lewat video itu, yang juga bikin kamu didesak nikah sama aku. Haha, lebih jahat Nindi ternyata. Aku jadi paham istilah yang deket adalah pisau. Makasih ya udah mengakui kesalahan kamu. Aku minta maaf. Deal, aku rasa pernikahan kita gak bisa dilanjutin. Aku takut terjadi hal yang lebih buruk. Aku rasa juga gitu Ser. Kita perbaiki dulu diri kita sendiri-sendiri. Sampai siap, kita pisah. Pernikahan kita selesai sampai di sini. Aku udah bukan lagi suami kamu, dan begitu juga kamu bukan lagi istri aku. Banyak hal terjadi beberapa bulan terakhir ini. Aku jadi paham bahwa ya ternyata cinta bikin seseorang jadi buta, ngambil keputusan seenaknya. Jujur, aku ngerasa bersalah, tapi aku juga gak bisa buat terus terjebak penyesalan karena gak bisa berubah apapun. Pernikahan bukan hal sederhana yang bisa dipermainkan seenaknya. Pernikahan itu hal sakral yang sangat mempermalukan banyak kesiapan. Pernikahan gak selalu jadi solusi dari permasalahan. Memiliki rasa cinta itu boleh, tapi rasanya melakukan hal gegabah itu dijajah oleh rasa cinta jangan sampai terjadi.